belum ada pembeli pun dia udah bangun 30-40%. Berarti apa? Berarti dia punya kapital yang bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam segmen Rumah Perdana. Untuk pengunjung pertama, tolong klik like, klik subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Jangan lupa juga habis nonton video ini, nonton video-video yang lain ya. Nah, beberapa waktu yang lalu gue nanya di Twitter ke follower-follower gue, kalian mau gue bahas konten apa lagi nih gitu. Nah, salah duanya ngejawab tentang ini, tolong dong jelasin bang tentang developer yang ngejual rumah dengan DP dicicil. Oke, jadi sekarang kontennya adalah DP dicicil ya. Jadi bagi yang nggak tahu, skema jualnya seperti ini. Misalkan rumah dijual 600 juta ya. Nah, dia bilang bahwa DP-nya 20% dapat dicicil selama 1 tahun. Nah, apa? Berarti 20% dari 600 juta itu adalah 120 juta, dicicil 12 bulan berarti 10 juta sebulan, ya, 10 juta sebulan. Oke. Nanti setelah DP-nya lunas, setelah 1 tahun, sisanya 80% bisa di KPR-kan. Baru jadi mulai KPR-nya tuh di bulan ke-13 gitu setelah 1 tahun ya. Kenapa sih ada skema ini? Sebenarnya gini. Skema ini diadakan oleh developer untuk menjaring kelas menengah yang lebih banyak. Kenapa? Karena gini. Jadi ada 3 kondisi orang-orang di kelas menengah. Pertama, golongan yang tabungannya cukup dan gajinya cukup. Nah, orang-orang kelas menengah yang seperti ini, dia dapat beli rumah dengan KPR biasa. Dan KPR-KPR-nya juga ada yang nawarin DP boleh 10%, DP boleh 15%, DP boleh 20% gitu ya. Dengan tabungan yang cukup dan gaji yang cukup, sebenarnya dia tidak memerlukan skema ini. Dia dapat membeli rumahnya dengan KPR yang biasa, produk KPR biasa. Golongan kelas menengah yang kedua adalah gini, tabungannya sedikit tapi gajinya cukup. Nah, golongan seperti ini sebenarnya dia mampu nyicil. Jadi dari segi gaji gitu, mungkin gajinya 12 juta, dia mampu nyicil 4 juta. Mampu rumah ini kebeli gitu. Tapi masalahnya dia adalah dia tidak memiliki tabungan untuk bayar DP 120 juta sebagai DP rumah gitu. Oleh sebab itu diadakan DP ini. Jadi golongan kedua ini bisa bilang, "Pak, saya nggak punya cukup uang buat DP." "Oh, nggak apa-apa, DP-nya aja dicicil kok." gitu. Kebayang ya? Wah, kalau DP dicicil saya bisa pak, tabungan saya 60 juta. Ini DP berapa? 10 juta sebulan. Bisa lah 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nanti di bulan ke-7 sama ke-8 sampai ke-12 dia bisa ngusahain. Kenapa? Karena gajinya toh cukup. Nah, golongan kedua ini sangat terbantu dengan skema penjualan seperti ini gitu. Bayang ya? Oke. Ketiga sekarang. Golongan ketiga adalah golongan kelas menengah yang tabungannya cukup tapi gajinya kecil gitu. Golongan kelas menengah yang ini itu terbantu juga dengan skema jual rumah seperti ini. Kenapa? Karena gajinya tuh kecil, jadi dia susah untuk KPR. Misalkan gajinya hanya 6 juta mungkin, jadi daya cicil dia hanya 2 juta sebulan gitu. Kalau misalkan kayak gini, solusinya adalah sebagian dari 600 juta ini harus dibayar tunai gitu. Bayangkan? Nah, dibayar cash dengan tabungan gitu. Intinya sih agar lebih laris saja, agar lebih banyak orang yang bisa beli gitu. Pertanyaan kedua adalah, apakah skema ini menguntungkan pembeli? Jawabannya iya. Kenapa? Karena gini, untuk KPR konvensional, biasanya DP itu yang dibolehkan adalah antara 10-15%. Nah, karena DP-nya 10-15%, maka yang kita utangkan sebagai KPR itu antara 85-90%. Banyak kan 90% tuh. Nah, jadi kalau misalkan developer bilang, nggak apa-apa mas, DP-nya bisa kok 20% langsung sama kita, cicil aja nggak apa-apa setahun 2 tahun gitu katakanlah, tergantung penawarannya. Jika DP-nya 20%, kita cicil nih 20% ke developer, itu kan nggak berbunga.
ya kan? Nah itu untung tuh. Nah kita hanya kita hanya perlu ngutang ke banknya hanya 80%, yang 20%-nya kita udah cicil ke uh, ke uh, ke developernya gitu. Oke? Pertanyaan terakhir yang mungkin ada di pikiran kita. Apakah skema ini memiliki resiko bagi pembeli? Jawabannya jujur tergantung pengembangnya. Pikir gini deh. Jika rumahnya belum dibangun, benar-benar masih tanah gitu ya, maka ada resiko bahwa rumah tidak terbangun, terus DP dibawa lari. Itu tuh bahayanya beli rumah inden tuh seperti itu. Bener-bener harus di reset kredibilitas dari pengembangnya. Ini udah gue pernah bahas secara ekstensif di episode ini ya. Nanti tolong ditonton lagi deh yang ini, particularly. Nah, jika rumah sedang dibangun, misalkan 30-40%, maka lumayan aman karena wujudnya udah ada nih. Dia itu sebenarnya bukti goodwill dari si pengembangnya. Goodwill di mana belum ada pembeli pun dia udah bangun 30-40%. Berarti apa? Berarti dia punya kapital yang bagus gitu loh. Karena belum dibeli aja dia udah bangun gitu. Kebayang ya? Dia udah bangun 30-40%. Biasa jujur kalau gue gue selalu ngincer rumah, kalau misalnya beli sama developer, rumah yang tengah dibangun lah yang gue akan beli. Kenapa? Karena ya itu tadi terbukti bahwa dia kapitalnya sehat dan rumahnya belum selesai gitu. Kenapa penting rumah belum selesai? Nah ini yang ketiga. Jika rumah sudah selesai sebenarnya lebih aman lagi. Tapi sayangnya kalau rumahnya udah 100% selesai gitu, kita tinggal masuk bawa koper, sayangnya kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan tambah kurang karena kita pengen pastikan langsung renov gitu kan. Maksudnya gini, rumah yang developer jual ke kita itu pasti selalu nggak ada yang nggak matching sama kita. Lantainya lah terlalu kecil bagi kita, catnya lah terlalu nggak cocok sama kita gitu kan. Kebayang ya? Nah makanya gue selalu ngincer rumah yang belum selesai agar kita bisa selesaikan sama-sama. Mas, tegelnya nggak usah deh, tapi Mas jangan jangan ngecar saya bawa tegel sendiri kayak gitu. Mas, catnya ganti dong, jangan kuning atau putih aja. Oh tapi bayar Pak, ekstra 1 juta. Oke nggak apa-apa, gue bayar gitu. Kayak gitu tuh, itu pekerjaan tambah kurang. Nah untuk pekerjaan tambah kurang ini gue pernah bahas di episode yang ini juga. Tolong disimak baik-baik, insya Allah berguna juga. Nah itulah tentang DP dicicil ke pengembang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik notification, leave a comment, diskusi sama gue. Kalau ada pertanyaan tanya gue, nanti insya Allah gue bisa jawab. Tonton juga video-video yang lain, insya Allah bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.